Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Dunia Fana yang akan membahas tentang cerita horor, tragedi, serta kasus. Pada video kali ini, tim JS akan membahas kasus mengerikan yang terjadi di Semarang, di mana remaja yang baru berusia 18 tahun nekat habisi si pacar yang tengah hamil 8 bulan. Akibatnya, pasangan perempuan dan juga janin yang dikandung keduanya tak selamat. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke ceritanya. Semua bermula dari pertemuan Sylvia Ayu Nugraha dan Agung Dwi Saputra di tahun 2022. Keduanya bertemu saat sedang di angkringan di kota Solo, dan semenjak itulah mulai terjadi ada hubungan asmara. Saat bertemu, Sylvia masih berumur 22 tahun, merupakan wanita asal Randu Blatung, Kabupaten Blora. Namun, di saat itu ia tengah di kota Solo. Sementara Agung saat bertemu Sylvia, ia masih berumur 17 tahun. Merupakan pemuda asli dari kota Solo dan masih duduk di bangku SMA kelas 3. Dari sinilah diketahui umur mereka terpaut 5 tahun. Beberapa bulan berpacaran, hubungan mereka nampaknya melewati batas. Memasuki tahun 2021, Sylvia rupanya hamil. Tentunya ia meminta pertanggungjawaban kepada Agung. Agung pun akhirnya mengutarakan hubungannya dengan Sylvia ke orang tua, mengatakan jika dirinya sudah cukup serius. Namun orang tua merasa keberatan karena umur mereka terpaut cukup jauh. Tentunya ada banyak pertimbangan lainnya, apalagi Agung baru saja akan lulus dari SMA di tahun itu. Perlu diketahui, di saat itu Agung tak mengatakan kepada orang tua jika sebenarnya Sylvia sudah hamil. Berjalannya waktu, berkali-kali Agung meminta Sylvia untuk menggugurkan kandungannya, namun Sylvia menolaknya. Hal itu membuat Agung semakin meradang. Di usia yang kala itu baru memasuki 18 tahun, Agung belum siap baik secara emosional ataupun secara finansial. Ia juga belum siap untuk menjadi seorang ayah. Namun bagaimanapun kehamilan Sylvia ini jelas nggak akan bisa terus ditutupi. Maka sekitar awal Juni 2021, begitu ia lulus dari SMA, Agung langsung mengajak Sylvia untuk kabur dari Solo menuju ke Semarang. Di Semarang, mereka mencari kos di sekitar Jalan Condrokusumo, Semarang Barat, Jawa Tengah. Akhirnya mereka menemukan sebuah kos yang bernama DJ Kos di Jalan WR Supratman. Untuk mengelabui pemilik kos, Agung mengaku bahwa ia dan Sylvia sudah menikah. Agung mengatakan akan secepatnya menunjukkan bukti pernikahan mereka. Anak pemilik kos yang bernama Alfa mengatakan, katanya sih sudah suami istri, tapi pas diminta data hanya bilang ya nanti menunggu data dari keluarga. Akhirnya mereka diberi tempat di lantai 2. Tempat yang disediakan untuk mereka adalah tempat yang khusus orang yang sudah menikah, dengan biaya kos per bulan sebesar Rp500.000. Di situ Agung sudah mulai bingung bagaimana caranya bisa mendapatkan uang, sedangkan Agung hanyalah tamatan SMA. Maka dengan terpaksa ia menjadi tukang rongsok, memenuhi biaya hidup untuk ia dan Sylvia yang kala itu tengah hamil.
2 bulan sudah mereka mengekos. Di bulan ketiga, mereka masih tinggal bersama. Usia kandungan Sylvia juga semakin tua. Di bulan Agustus itu, kemungkinan usia kandungan Sylvia ini sudah menginjak 8 bulan. Jelas, Sylvia pasti butuh lebih banyak perhatian. Begitupun dengan kebutuhan dan juga semakin meningkat. Namun, justru di saat itulah Agung semakin menjadi temperamen. Nampaknya ia tak siap dengan kerasnya kehidupan. Apalagi membayangkan ada anak yang harus dirawat. Semua menjadi beban berat bagi Agung. Hingga saat itu pun sebenarnya Agung masih terus meminta kepada Sylvia untuk menggugurkan kandungannya. Hal-hal sepele pun seolah menjadi masalah besar. Seperti mengambilkan makanan, pakaian, ataupun sekedar meminta tolong untuk mengantarkan ke kamar mandi. Apalagi Sylvia meminta tolong bukan hanya sekali. Dengan usia kandungan yang sebesar itu, tentunya ia akan semakin susah untuk melakukan aktivitas. Dan tentunya pula semakin sering meminta bantuan. Mungkin Agung saking jengkelnya, sebenarnya sudah ada niatan untuk menghabisi pacarnya itu. Namun, niatan itu masih terus ditahan oleh Agung. Kamis 19 Agustus 2021, tetangga kos bernama Anggito sempat mendapati Sylvia tengah mengerang kesakitan di kamar mandi. Karena berjam-jam tak keluar, ia pun memberanikan diri untuk mengecek ke kamar mandi. Ketika pintu diketuk, Sylvia dari dalam kamar mandi mengatakan kakinya kram. Dengan kesulitan, Sylvia membuka pintu. Nafasnya terengah-engah. Di situ Anggito membantu Sylvie untuk mengantarkannya ke kamar. Sempat melihat ke arah kamar mandi, ada bercak merah yang terlihat di lantai. Anggito sempat menawarkan untuk mengantarkan Sylvie ke rumah sakit. Namun Sylvie menolaknya. Keesokan harinya, Jumat 20 Agustus 2021, pukul 8 pagi, Anggito sempat melihat Sylvia ada di luar kamar. Namun ia buru-buru pergi, tak sempat mengobrol. Dan ketika kembali lagi ke kos di pukul 9, suasana kos di saat itu masih normal. Sementara di dalam kamar milik kos Agung di sekitar pukul 10, Agung tengah asik menonton YouTube. Ketika di saat itu Sylvia kembali membutuhkan pertolongan. Antara memang sudah direncanakan atau tidak, namun nampaknya itulah puncak emosinya Agung. Kali ini bukan lagi niatan Agung yang gelap mata, bukan membantu Sylvie, tapi justru mencekiknya dan mulut serta hidung didekap dengan kain. Akhirnya Sylvie meronta-ronta namun tak berdaya untuk melawan Agung. Beberapa kali Agung membenturkan kepalanya Sylvie ke tembok, membuat Sylvia mulai kehilangan kesadarannya. Agung tak bergeming untuk melepaskan cengkramannya itu. Bahkan ia masih terus membekap Sylvia kurang lebih selama 1 jam. Tak hanya itu, meski Sylvia sudah tak bergerak, Agung masih terus melampiaskan amarahnya. Sepulang dari Jumatan, di siang itu Anggito dikagetkan dengan kedatangan Agung. Dengan nafas yang terengah-engah, ia berpura-pura meminta tolong kepada tetangga kos yang termasuk Anggito ini untuk menolong istrinya. Saat itu sekitar pukul 1 siang, Anggito yang kemudian menengok ke arah kamar mereka menemukan Sylvia sudah tak bernafas dengan muka yang terlihat sudah menghitam. Ia pun langsung melaporkan hal itu ke Pak RT. Tak lama berselang, laporan juga masuk ke polisi. Tim yang memeriksa saat itu adalah dari Kapolrestabes Semarang. Mereka langsung memeriksa ke TKP dan dari sinilah terbongkar kebohongan Agung. Polisi menemukan ada beberapa kejanggalan pada kematian Sylvia.
Beberapa barang bukti juga langsung diamankan oleh polisi. Di antaranya adalah kain yang digunakan untuk membekap korban, gelas yang digunakan untuk mengguyur, memastikan Sylvia ini sudah meninggal apa belum. Dan barang bukti lainnya yang diamankan adalah sebuah handphone. Hasil otopsi yang keluar semakin menguatkan dugaan polisi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan ada beberapa hal yang ditemukan. Pertama, ditemukan adanya tekanan yang kuat pada mulut. Kedua, terdapat luka di bagian kepala belakang akibat benturan. Dan yang ketiga adalah kerusakan fatal pada organ dalam, bahkan beberapa robek tak beraturan. Akibat Sylvia, juga janin yang dikandungnya tak selamat. Dan Agung akhirnya mengakui apa yang sudah ia lakukan. Motif dari semuanya adalah ya karena hal sepele, karena ia kesal karena disuruh oleh Sylvia. Sebenarnya hanya permintaan sederhana sih, seperti mengambilkan makanan, minuman, ataupun mengantarkan ke kamar mandi. Selain itu, Agung juga takut kehamilan Sylvia diketahui oleh orang tua, maka terbesitlah niat keji itu. Dan kamu menyekik, menginjak-injak itu subuh, malam, atau pagi hari? Mau ke siang hari, jam 10, setengah 11. Saya menyekiknya 1 jam. Jadi dicekik, kemudian mulutnya dibekap betul, Ya, hidungnya juga ditutup, ya, kepalanya dibenturkan, ya. perutnya diinjak-injak. Kini ia harus siap menanggung hukuman yang menantinya. Tak diketahui apakah persidangan ini sudah final atau belum. Namun yang pasti pasal yang dikenakan Agung adalah 338 KUHP dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Jika kalian mengetahui informasinya lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah sini. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video horor ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.